Mau singkat, mau lama? Eh? Lama. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam medianya langsung ya. Baik. Tadi saya duduk di pojok sana, lihat Pak Direktur kasih apa namanya ini, demonstrasi perihal air. Ya Yohanes, kan itu terlalu berani ya. Hei manusia, tadi kan ditunjukkan sama Bapak Direktur BSI. Itu peragaan itu kadang kita seperti hiburan, tapi sebenarnya pukulan. Ya. Seperti layaknya mainan, kita ada tawa, ada senang, macam-macam. Tapi kalau kita menghayati dari pertanyaan, sekian pertanyaan, itu sebenarnya pukulan. Ya. Dituangkan caranya istighfar, mudah, kayaknya mudah, tapi nggak semudah kita goreng tempe, nggak semudah buat bakso. Enggak. Memang Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Anak santri sering saya katakan ada 4 hal supaya terhapus dari berbagai macam kesalahan kita, dosa kemak kita. Tadi kan dicontohkan, ditanya oleh direktur, kalian menjawab, meninggalkan sholat, apalagi tadi berbohong, mencuri, ya, ngopi tadi ya, ke bandar ternyata katakanlah dusta. Kalau berbicara mengenai tentang dosa, tak terhitung jumlah dosa yang kita pikul di pundak kanan dan pundak kiri kita. Mudahkah menghapus dosa itu hanya beristighfar astagfirullahaladzim? Saya katakan tidak. Peci yang saya pakai, sarung yang saya gunakan, bukan kemudian terhapus dosa itu. Ngeri. Bisa jadi saya ahli neraka. Ya, bisa jadi saya dimasukkan ke jahanam. Ngepek dong macam betul. 4 hal titik. Ini simak betul-betul. Tadi disampaikan, saya singkat aja. Coba pejamkan matanya. Saya ulang lagi. Pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Saya hanya nyambung aja kan, bukan ceramah. Anda hayati dulu, bayangkan dosa-dosa kita kecil ataupun besar. Bukan matanya, lihat ke depan. Kira-kira dosanya sudah ada di bayangan? Hah? Hari ini, detik ini, malam ini ingin terhapus dosanya? Bukan hanya diperagakan dengan air, tapi ada 4 pesan tahapan ini. Terhapus. Bukan saya yang bilang, Nabi yang menyampaikan. Pertama, binadamin qalbi. Pertama langkahnya nyesel dalam hati. Gak cukup astagfirullahaladzim, tapi gak nyesel, gak terima. Pertama nyesel dulu. Pertama menyesal dulu, tumbuhkan rasa penyesalan dalam hati, baru poin pertama. Kedua, wal istighfaru bil lisan. Habis menyesal, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kan gitu. Tapi tidak hanya sekedar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selain daripada baca istighfar wa dam'ul aini, matanya berlinang-linang ingat dosa. Tadi menundukkan kepala, membayangkan dosa, kira-kira ada linang-linang tak air mata itu? Apakah sedih? Apakah gembira? Apakah tertawa?
Apakah raut wajah menunjukkan rasa sedih? Poinnya itu. Poinnya. Betul ini. Baru langkah keempat yang terakhir, khidmatil Jawa, melayani seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmat itu? Banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmatnya Allah seperti layaknya kita menghitung pasir yang ada di pantai sana. Hitung pasir itu dari awal kita lahir sampai kita mati, menghitung berapa jumlahnya pasir yang ada di lautan takkan mampu kita. Sama kita menghitung nikmatnya Allah tidak akan mampu. Ya kan? Poin. Berarti tugas kita bukan hanya bertaubat, tapi tugas kita adalah dijawab oleh Allah. Wajah besar awal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dari awal cerita yang disampaikan oleh Pak Dil, saya hanya menyambung. Dalam Al-Quran itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kita dari perut emak kita, la ta'lamuna syai'an. Kita tidak tahu apa-apa, kata Allah. Bahasa kasarnya kita bodoh. Bahasa kasarnya lagi goblok. Bahasanya lagi tak tahu apa. Nah, detik mau setia tahu, jauh mata tahu. Mau pinter, cetar mau pinter. Saya kasih itu bahasa Madura ya, bahasa Indonesianya. Kalau pinter, jangan terma pinter. Kalau sudah lihai, jangan hai melihai. Kembali lagi kepada awal kita. Itu ayat la ta'lamuna syai'an, kata Allah. Dulu kau tak tahu apa. Sekarang kau beri ilmu, jangan kau congak. Jangan congak itu jangan. Betul ya. Kan gitu. Alat untuk kita menjadi orang pintar itu apa? Allah kasih alat kepada kita. Alatnya apa? Wasam'ah wal absar wal afidah. Mata, telinga, hidung, ini kan alat semuanya. Kalau tak punya telinga, gimana kita mau dengar nasihat? Kalau kita nggak punya mata, gimana kita bisa melihat apa tulis ketika diajarkan dosen atau guru? Kalau tak punya hati, bagaimana kita menghayati? Semua sudah dikasih alat oleh Allah. Kalau sudah merasa kita punya alat, diberi alat yang merupakan nikmat dari Allah, satu saja. La'allakum tashkurun. Mungkin ku berikan nikmat itu kepadamu, kau mau bersyukur. Mau bersyukur, gimana cara untuk bersyukur? Gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Hei santri PTA, sekarang kau tanggal 15, kakak-kakak sudah datang ya, menghibur kalian dari pagi, siang, sore sampai malam. Sekarang sudah puncaknya oleh MC disampaikan acara akhir kan. Ingat kata Nabi, kalimatnya tadi apa? Ini acaranya apa? Majelis penutupan. Kalau penutupan kan habis kan. Sebentar lagi kakak-kakak kita esok pulang. Ingat kata Nabi. Apa? Laisal firaq bil fard walakin al firaq bisyauq. Perpisahan itu bukan untuk perpisahan, penutupan itu bukan untuk penutupan. Ini acara ditutup kan, tapi bukan berarti untuk penutupan selesai, enggak. Terlagi berpisah dari kakak-kakak dari Malaysia menuju ke Batam, Indonesia, terlagi dari tutup, akhirnya pulang ke Malaysia, bukan berarti selesai, enggak. Tapi justru dengan ini kata Nabi, lakinnal firaq lisyauqi. Perpisahan itu bukan untuk perpisahan, tetapi perpisahan itu untuk kerinduan. Kau akan merindukan kawan-kawanmu. Bagaimana ketika kau main game? Bagaimana ketika kau diajarkan untuk main game dari pagi sampai sore? Game apa yang disajikan oleh kakak-kakak dengan abang-abang itu? Main bola, abu. Wah,
nafsu yang kau mainkan, tapi menghayati permainan itu. Bahwa disinilah kita bukan hanya permainan, tapi kita bagaimana cara untuk memainkan ikhwah persaudaraan. Nabi dikatakan, ya Rasulullah, sebaik apa umat? Nabi Muhammad mengatakan, ayunas awsalu birrahim. Sebaik-baiknya manusia itu adalah mempererat persaudaraan, melewati main game, melewati main bola. Disitulah ada chemistry. Kalau kalian menggulkan, jangan soal Indonesia menang, hati-hati. Dan Malaysia menang, gol, wah Indonesia, hati-hati dong. Gol, alhamdulillah kita berdua menang, ya gitu aja. Simpel kan? Gak ada menang, gak ada kalah, gak ada hebat, gak ada yang gak hebat, semuanya sama. Kenapa? Nabi mengatakan sesuatu hal yang disenangi, yang dicintai itu tengah-tengah. Yang menang jangan sok gini, yang kalah jangan gini, harus kasih semangat. Ingat kalimatnya? Coba ikuti. Laisal birra. Laisal birra. Yang ganjeng. Laisal birra. Laisal birra. Lil farqi. Lil farqi. Walakinnal birra lisyauqi. Saya ulang. Satu lagi. Satu lagi saya tunjuk apa-apanya. Maaf hilang ya. Saya tunjuk satu. Buat sangu. Saya nggak bisa ngasih apa, kalau orang Hindu itu biasa punya adat kan. Kalau mau pulang biasanya gini, buat sangu. Apa bahasa sangu itu Indonesia apa? Uang. Ah, Uang saku. ini buat jajan ya untuk kamu ya. Saya nggak bisa, saya karena bukan Ayul Mani, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang, nggak punya harta. Gitu? Tapi hanya kasih lah. Tuh, ini saya gini-gini bukan apa yang saya nyamuk, ya mau kenalan. Maaf. Baik. Laisal birra lil farqi walakinnal birra lisyauqi. Tes satu orang, Abu. Saya nggak cari orang lain karena basicnya ini surga. Yo, la ilaha illallah. ليس الفراد للفرق ليس الفراد للفرق ولكن الفرق للشوك. Itu Arabnya. Coba ini ulangnya Ri. Laisal firaq lil fardi. Lil fardi. Walakinnal firaq Walakinnal firaq lisauqi. Sekarang Indonesia aja. Jadi ya kakak-kakak. Gak usah jauh-jauh lah. FC ya. Kalau sana kan saya jalan ke sana. Perpisahan bukan untuk perpisahan. Bukan untuk Yang perpisahan. kencang, perpisahan bukan untuk perpisahan. Perpisahan bukan untuk Saya perpisahan. ulang, perpisahan bukan untuk perpisahan. Perpisahan bukan untuk perpisahan. Tetapi Tapi perpisahan untuk kerinduan. untuk kerinduan. Coba enggak? Ya ulangi. Perpisahan bukan untuk perpisahan, perpisahan untuk kerinduan. Takbir. Allahu Akbar. Bagus, terima kasih. Hanya itu sesangon dari saya ya. Nah, itu hadis Nabi, pegang erat-erat. Ya, pegang erat-erat bahwa hadis ini ada filosofinya. Hadis ini ada motivasinya. Hadis ini ada definisinya. Perpisahan, makna perpisahan itu punya definisi. Perpisahan waktu, perpisahan tempat, ya. Adanya perpisahan ini mengajarkan kita menjadi orang dewasa. Program ini bukan hanya mengajarkan dewasa, tapi juga mengajarkan tentang lembaran baru bagaimana kita menjadi manusia yang lebih memproses diri kita menjadi lebih baik. Masih ingat? Selalu saya katakan, saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi sering saya mengucapkan bahasa Inggris itu kata-katanya
Entah itu salah, entah itu benar, nggak tahu. Pokoknya yang saya ingat kalimat dari guru itu, nobody perfect in the world, never live in the world. Betul lah. Ya. Hah? Jangan agak anggu, nanti salah pula ya. Nobody perfect in the world, never live in the world. Tidak ada sesuatu hal yang sempurna di dalam diri seorang manusia itu kecuali hanya bertakwa kepada Allah. Nobody perfect in the world, never live in the world. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali hanya satu, adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.